Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat kolak cake. Ini perpaduan antara rasa pisang, pandan, dan juga santan, dipadukan dengan buttercream rasa gula merah. Wah, ini mantep banget, berasa makan kolak tapi bentuknya cake nih teman-teman. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita siapkan wadah, lalu pecahkan 4 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 180 gram atau setara 12 sendok makan. 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Dan lanjut ini kita mixer. Gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Untuk mixernya boleh kita matikan sebentar. Dan lanjut kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 180 gram atau setara 18 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Nah, seperti ini. Sebelum ditambahkan jangan lupa diayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut kita tambahkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan munjung atau setara 10 gram. Nah, ini lanjut kita mixer. Sebelumnya boleh kita aduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Nyalakan mixernya kecepatan paling rendah aja. Dan ini untuk memixer adonannya cukup sebentar aja ya teman-teman, jangan terlalu lama. Kemudian kita tuang santan sebanyak setengah bungkus. Jadi ini setengah bungkusnya nanti kita sisihkan dulu ya. Nanti kita gunakan di akhir. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tuang minyak goreng sebanyak 100 ml atau setara 15 sendok makan. Dan kembali kita mixer, gunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja. Nah, ini aku rasa udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan lanjut aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah tercampur rata, lanjut kita bagi adonannya ke dalam 3 wadah sama rata. Kalau aku di sini berat masing-masing wadah sekitar 136 gram. Nanti kalau teman-teman disesuaikan aja ya. Mungkin bisa kurang ataupun lebih. Yang penting dibagi sama rata. Dan lanjut satu wadah kita tambahkan santan yang kita sisihkan tadi. Nah, ini kita tuang semuanya. Kemudian aku pakai pasta pisang Ambon. Secukupnya aja ya teman-teman. Sesuai selera. Dan pasta pandan secukupnya juga. Untuk jumlah pasta ini opsional ya, mau sedikit atau mau banyak sesuai selera. Nah, ini hasilnya setelah diaduk rata, siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya sudah aku siapkan loyang persegi ukuran 20 x 20 cm yang sudah aku oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles ya teman-teman. Serta udah aku lapis dengan kertas roti. Dan lanjut ini kita tuang adonan yang pertama, adonan santan ya. Nah, seperti ini. Sebelum dituang boleh kita aduk-aduk dulu. Setelah dituang, jangan lupa diratakan agar permukaannya ini bisa rapi dan juga datar ya teman-teman. Jadi nanti perlapisannya itu bisa bagus. Boleh juga kita hentak-hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap.
Nah, ini udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci pengukus produk dari Optima Cookware, yakni Green Happy Food Steamer. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan, dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan bagi teman-teman yang menggunakan panci yang penutupnya harus dilapisi serbet, jangan lupa dilapisin ya, agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Untuk panci yang aku gunakan ini diameternya 30 cm dengan ketebalan 5 mm, dilengkapi dengan handle yang tahan panas, kemudian non-stick Island Plus dari Amerika, high quality dan juga marble coating. Untuk teman-teman yang berminat boleh order, linknya udah aku tulis di kolom deskripsi. Dan ini setelah kurang lebih 15 menit dikukus, ini bolunya udah mateng, langsung aja kita keluarkan dari panci. Lanjut kita keluarkan dari loyang, bantu sisir pinggirannya seperti ini, kemudian dibalik, dan kita lepaskan loyangnya. Hasilnya bagus ya teman-teman. Dan lanjut kita lepaskan kertas rotinya. Untuk permukaan bawahnya ini juga kering, jadi ini udah mateng ya. Dan lanjut kukus untuk adonan yang lain. Nah, ini hasilnya teman-teman. Untuk semua bolunya udah selesai dikukus. Jadi ada bolu rasa pisang, kemudian ada rasa pandan dan juga santan. Dan ini kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin. Sembari menunggu bolunya dingin, kita buat buttercream gula merahnya ya. Di sini udah aku siapin gula merah sebanyak 100 gram, kemudian daun pandan dan juga air sebanyak 100 ml. Kita nyalakan api kompornya dan terus dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita kecilkan api kompornya. Kemudian kita siapin larutan tepung maizena. Ini aku menggunakan 1 sendok teh tepung maizena, kemudian aku tambahkan dengan air. Untuk jumlah air secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Nah, kira-kira sebanyak ini ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk hingga sedikit mengental. Setelah mulai mengental seperti ini, boleh kita matikan api kompornya dan aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini untuk larutan gula merahnya udah jadi ya teman-teman. Lanjut kita saring karena biasanya ada sisa-sisa ataupun serpihan dari gula merahnya ya. Nah, kita saring seperti ini. Nah, ini untuk larutan gula merahnya kita tunggu dulu hingga dingin. Setelah larutan gula merahnya dingin, lanjut kita siapin margarin sebanyak 100 gram. Lalu gula halus, ini aku pakai gula yang di blender sebanyak 2 sendok makan atau setara 30 gram. Dan lanjut ini kita mixer hingga adonannya pucat. Untuk waktunya sekitar 5 menit aja ya teman-teman. Gunakan kecepatan paling tinggi. Setelah 5 menit, kita matikan mixernya sebentar dan lanjut tuang larutan gula merahnya setengah bagian aja. Dan ini udah dingin ya, jangan selagi masih panas teman-teman. Nanti buttercreamnya malah meleleh. Dan lanjut kita mixer kembali selama kurang lebih 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit di mixer, jadi untuk waktu keseluruhannya 10 menit ya teman-teman. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Kemudian lanjut kita plating atau kita hias. Nah, ini untuk lapisan yang pertama yang bolu santan dulu ya. Kita beri sedikit larutan gula merahnya. Kemudian kita beri buttercreamnya. Kita oles tipis-tipis aja kalau aku di sini. Kalau teman-teman boleh sesuai selera ya. Untuk lapisan kedua ini yang rasa pandan. Begitu seterusnya hingga lapisan yang terakhir. Nah, hasilnya seperti ini. Dan lanjut kita potong. Kalau aku di sini menjadi 25 bagian. Lalu kita hias menggunakan buttercream gula merahnya. Untuk cara menghias ini teman-teman boleh mengkreasikannya secantik mungkin ya. Dan ini kita beri topping larutan gula merahnya juga. Tuh, hasilnya cantik banget ya teman-teman.
Nah ini dia kolak cake-nya udah jadi. Menurut aku hasilnya cantik banget. Perpaduan warna yang sangat cantik ya teman-teman. Dan langsung aja kita cobain. Nah ini aku coba belah menggunakan sendok. Berasa ini bolunya lembut banget teman-teman. Tuh bisa dilihat serat-serat dari bolunya juga sangat halus. Nah ini aku coba ambil. Aku mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget. Berasa makan kolak tapi bentuknya cake teman-teman. Gimana tuh? Ini enak, teksturnya lembut. Manisnya menurut aku udah pas. Semoga ini bisa menambah ide baru buat jualan teman-teman ya, yakni kolak cake. Mantap banget, selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa follow akun aku yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.